Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Sudahkah salat duha? Bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar subtema 4 pembelajaran 1 tema 2B. Silahkan dibuka bukunya di subtema 4 ya Soleh dan Soleha. Nah, sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima pembelajaran hari ini dan Allah fahamkan kita terhadap ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan khusyuk ya, Soleh dan Soleha. Nah, Soleh dan Soleha, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, bahasa Indonesia. Mampu membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaan. Kemudian yang kedua, matematika. Mampu menentukan pembagian dengan bilangan 1 dan menentukan pembagian bilangan yang sama. Nah, dua tujuan hari ini yang akan kita capai, yaitu bahasa Indonesia, membaca dengan fungsi tanda baca, dan matematika, pembagian dengan bilangan 1. Oke, kita langsung saja ya. Silahkan Nanda Soleh dan Soleha membuka halaman 87. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Berkunjung ke Kebun Binatang. Membaca sesuai tanda baca. Nah, tanda baca itu yang mana? Tanda baca itu ada nih. Dia ada tanda titik, kemudian ada tanda koma. Nah, kemudian selain tanda baca, sebuah teks juga akan ada huruf kapital. Huruf kapitalnya yang mana? Nih, semua huruf kapital atau huruf besar. Gitu ya. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak bersama terkait tentang tanda baca. Nah, silakan Soleh dan Soleha bisa membuka di halaman 88. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk merinci. Merinci seperti apa? Misalnya nih, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat. Di antara mangga dan jeruk ada tanda koma. Jadi itu adalah perincinya. Kemudian selain digunakan untuk merinci, digunakan juga untuk memisahkan kalimat yang setara. Contoh, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Oke. Kemudian untuk tanda titik. Titik semua tahu ya. Tempatnya di mana? Betul, di akhir kalimat. Jadi dia sebagai penutup kalimat tersebut. Jika sudah ada tanda titik akhir, artinya kalimatnya berhenti di situ. Kemudian cara membacanya kita juga ikut berhenti, tidak langsung terus-terus ya. Nah, selain digunakan di akhir kalimat, dia juga digunakan pada penulisan nilai uang. Contohnya nih, tertera ya di bukunya, penulisan nilai uang. Rp rupiah 2.500 artinya 2.500. Oke, lanjut untuk huruf kapital. Yang tadi Ustazah sudah lingkari, huruf yang besar-besar ya. Nah, huruf kapital itu ada di awal kalimat. Jadi pada saat pertama kali menulis, ditulis dengan huruf besar. Huruf pertama saja ya. Misalnya seperti ini, cuaca, maka huruf pertamanya besar, huruf C pertamanya besar. Kemudian selain awalan huruf, selain awalan kalimat, huruf kapital juga digunakan pada saat penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Jadi pada saat menulis nama, kemudian hari, bulan, dan agama, pertama kali menulis hurufnya menggunakan huruf kapital ya.
Ya, ada juga di bukunya, bisa dibaca-baca kembali. Nah, saleh dan salehah. Ayo kita berhitung. Setelah kita membaca, kita coba berhitung ya. Perhatikan gambar di samping. Kalau melihat gambar di samping, berarti kita sedang ada di mana? Ada hewan, kemudian di dalam penangkaran. Ada di mana ya? Betul, sedang ada di kebun binatang. Nah, petugas akan memberi makan gajah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke satu kandang gajah. Yang ditanyakan, buatlah bentuk pembagiannya dan tentukan hasilnya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, perhatikan bendanya. Ada 3 ikat daun dan 1 kandang. Artinya satu kandang mendapat 3 ikat, atau 3 dibagi 1. Jadi 3 daun dibagikan ke 1 kandang. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya kita gunakan pengurangan berulang atau dengan tabel perkalian ya. Ternyata setelah kita kurangkan, 3 dibagi 1 itu sama dengan 3 dikurang 1 sebanyak 3 kali, atau hasil pembagiannya adalah 3. Itu artinya berapapun angkanya, jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah angka tersebut ya. Berapapun angkanya, jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah angka tersebut. Walaupun 100, jika dibagi 1, maka hasilnya sama dengan 100. Jadi Nanda tidak perlu berpikir lagi panjang lebar, hanya perlu melihat angka yang ada di depan saja ya, kalau untuk pembagian 1. Oke, kita lanjut. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya terkait pembagian dan penggunaan tanda baca tadi. Nah, kalau gitu kita latihan ya, saleh dan salehah. Silahkan, ada di halaman 91. Nah, kita akan berlatih 3 nomor. Nah, nomor pertama, tuliskan contoh penggunaan huruf kapital. Nah, tadi Ustazah sudah sebutkan ya, pada saat dimana kita menuliskan huruf kapital. Kemudian tuliskan contohnya, singkat saja ya, tidak perlu panjang lebar. Kemudian nomor 2, tuliskan penggunaan tanda titik dan koma. Nah, ini juga tadi sudah Ustazah jelaskan dan bisa dilihat kembali di halaman 88. Dan yang ketiga, tentukan hasil pembagian berikut dengan cepat. A, 7 bagi 1 sama dengan, dan B, 10 dibagi 1. Ayo, masih ingat kan? Pembagian 1 artinya apa? Hasilnya bagaimana? Silahkan, selamat mencoba saleh dan salehah. Insya Allah pasti bisa. Selalu tersenyum, jangan lupa membantu ibu dan ayah di rumah ya, dan doakan mereka agar Allah selalu melimpahkan kesehatan, selalu bisa mendampingi kita ya, saleh dan salehah. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.